Di sebuah desa kecil di pinggiran kabupaten yang jauh dari hiruk-pikuk kota, berdirilah sebuah rumah tua dengan dinding anyaman bambu dan atap genteng yang mulai berlumut. Rumah itu tampak sederhana, namun di sanalah seorang gadis bernama Novi menjalani hari-harinya bersama ibunya, Bu Sarmi. Rumah itu berada di ujung jalan tanah yang membelah area persawahan luas. Di belakangnya terbentang sungai yang alirannya tenang di siang hari, tetapi berubah mencekam setiap malam tiba. Setiap pagi, Novi bangun lebih awal dari ibunya. Udara desa yang masih basah oleh embun menelusup masuk lewat celah-celah dinding bambu. Suara ayam berkokok dan gemericik air di pancuran bambu menjadi pengiring hari-harinya. Ia menjerang air, menanak nasi, lalu menyiapkan sarapan sederhana. Tempe goreng, sambal, dan teh panas untuk ibunya yang sudah tua dan sering batuk-batuk. "Nduk, nggak usah kerja dulu hari ini. Kamu kelihatan capek," ucap Bu Sarmi suatu pagi sambil duduk di kursi kayu reot di depan rumah. Suaranya serak, namun lembut seperti biasanya. Novi tersenyum kecil sambil menyisir rambutnya yang panjang. "Enggak apa-apa, Mak, Novi kuat kok. Kalau nggak kerja, nanti kita makan apa?" katanya pelan. Berusaha menutupi lelah yang mulai menumpuk di wajahnya, Bu Sarmi menatap anak semata wayangnya itu dengan mata sendu. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu karena jatuh sakit, hanya Novi satu-satunya harapan keluarga kecil itu. Gadis itu rela menempuh perjalanan jauh ke desa sebelah setiap hari untuk bekerja di konveksi rumahan. Pekerjaan itu berat dan upahnya tak seberapa, tapi cukup untuk membeli beras dan obat batuk ibunya. Siang hari ketika matahari mulai tinggi, Novi akan berpamitan. Ia berjalan kaki menyusuri pematang sawah, membawa tas kain berisi bekal nasi bungkus. Jalan menuju tempat kerjanya sepi. Hanya sesekali ia berpapasan dengan petani atau anak kecil yang menggiring bebek. Namun yang paling ia hindari adalah bagian jalan dekat sungai. Sungai itu memiliki reputasi yang tidak baik di desa mereka. Konon, sejak dulu sudah banyak kejadian aneh terjadi di sana. Ada yang melihat bayangan perempuan di tepian air saat malam hari. Ada pula yang mendengar suara tangis tanpa wujud. Namun bagi Novi, cerita-cerita itu hanya dongeng lama yang diceritakan untuk menakut-nakuti anak-anak. Ia tidak terlalu memikirkannya baginya. Ketakutan terbesar adalah kelaparan dan hutang. Bukan hantu. Di tempat kerja, Novi dikenal rajin dan pendiam. Ia tidak banyak bicara kecuali dengan beberapa teman dekat. Rika, teman sebangkunya, sering mengingatkan Novi agar tidak pulang terlalu malam. "Kamu tuh berani banget, Vi. Jalan sendirian malam-malam lewat sungai." "Aku aja nggak berani," katanya sambil menjahit potongan kain. Novi hanya tertawa kecil, mencoba menepis kekhawatiran temannya. "Aku udah biasa, Rik. Lagian kalau aku berhenti kerja gara-gara takut, siapa yang bantu ibuku?" Namun di balik tawanya, ada rasa cemas yang tak pernah benar-benar hilang. Setiap malam setelah pekerjaannya selesai, Novi harus menempuh perjalanan pulang selama hampir 1 jam. Ia membawa senter kecil untuk menerangi jalan setapak di antara semak dan bambu. Kadang, suara jangkrik dan burung malam menemani langkahnya. Tetapi di beberapa titik, kesunyian terasa terlalu tebal hingga ia bisa mendengar degup jantungnya sendiri. Sesampainya di rumah, ibunya biasanya sudah menunggunya di depan pintu sambil membawa lampu minyak kecil. "Alhamdulillah kamu udah pulang, Dok. Mak pikir tadi kamu kenapa-napa," ucap ibunya setiap kali Novi tiba. Gadis itu hanya tersenyum dan memeluk ibunya. "Mak, tenang aja, Novi nggak apa-apa. Cuma jalannya agak pecek habis hujan." Kehidupan mereka berdua berjalan sederhana tapi hangat. Novi sering menemani ibunya mengobrol sebelum tidur, membicarakan hal-hal kecil seperti harga beras, tetangga baru, atau ayam yang tak mau bertelur. Namun di sela tawa mereka selalu ada rasa khawatir yang tak diucapkan. Kekhawatiran akan masa depan, tentang penyakit Bu Sarmi yang makin parah, dan tentang keselamatan Novi setiap malam. Suatu malam ketika Novi hendak tidur, suara aneh terdengar dari arah belakang rumah, seperti seseorang sedang berjalan pelan di tepi sungai, diiringi suara gemericik air yang tidak biasa. Novi membuka jendela dan menatap keluar gelap, hanya bulan separuh yang menerangi halaman, dan pohon pisang di belakang rumah bergoyang pelan. "Angin mungkin," gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Namun entah mengapa bulu kuduknya meremang. Ia merasa seperti ada yang menatapnya dari kegelapan. Keesokan harinya, Novi menceritakan hal itu pada ibunya. "Mak, tadi malam Novi dengar langkah kaki di dekat sungai, kayak orang jalan pelan-pelan." Bu Sarmi terdiam sesaat, lalu menatap anaknya dengan pandangan serius. "Dok, jangan suka nengok ke sungai malam-malam. Banyak yang bilang tempat itu nggak bersih." Novi hanya mengangguk.
Walau dalam hatinya ia tidak sepenuhnya percaya, tapi sejak malam itu, ia jadi lebih sering mendengar hal-hal aneh. Kadang suara seperti orang memanggil namanya dengan lirih, kadang suara percikan air tanpa sebab. Setiap kali ia mencoba mencari sumbernya, suara itu lenyap begitu saja. Hari-hari berikutnya tetap berjalan seperti biasa. Novi tetap bekerja, tetap pulang malam, tetap berusaha menenangkan ibunya. Tapi di dalam dirinya, ada perasaan samar yang mulai tumbuh. Perasaan bahwa sesuatu sedang mengintainya dari balik kegelapan desa yang terlalu tenang. Suatu sore menjelang malam, ketika Novi bersiap berangkat kerja, Bu Sarmi menggenggam tangan anaknya erat. "Duk, kalau kamu ngerasa capek, berhentilah sebentar. Jangan maksa diri terus." Novi tersenyum dan mencium tangan ibunya. "Mak, tenang aja Novi, kuat. Besok kalau ada rezeki lebih, kita beli obat batuk yang bagus ya." Bu Sarmi hanya mengangguk. Ia menatap punggung anaknya yang menjauh di jalan tanah berdebu. Dalam hatinya, ia berdoa pelan, semoga Tuhan selalu menjaga putrinya dari mara bahaya. Karena entah kenapa malam itu angin berembus lebih dingin dari biasanya, membawa aroma lembab dari arah sungai, seolah menjadi pertanda bahwa sesuatu yang gelap sedang menunggu di balik kedamaian rumah kecil mereka. Dan sejak malam itu, ketenangan di rumah bambu di pinggir sawah itu tak pernah benar-benar sama lagi. Novi mulai merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil, setiap kali ia menutup pintu rumah, ada sesuatu yang mengikutinya dari jauh. Mungkin hanya perasaannya saja, pikirnya. Tapi entah kenapa, hawa di sekitar rumah dan jalan menuju tempat kerjanya terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih dingin, seolah udara malam membawa mata-mata tak terlihat yang menatap punggungnya dari kegelapan. Hari-hari berjalan seperti biasa. Siang hari, matahari terasa menyengat, membuat daun-daun pisang di sekitar rumah tampak layu. Novi membantu ibunya sebelum berangkat kerja. Ia menimba air dari sumur belakang, menyapu halaman, lalu menyiapkan makan siang. Setelah itu sekitar pukul 1 siang, ia berjalan menuju konveksi di desa sebelah. Jalannya tak jauh sebenarnya, hanya sekitar 4 kilometer. Namun karena ia harus melewati kebun bambu dan jembatan kecil di atas sungai yang terkenal angker, perjalanan itu terasa panjang dan menegangkan. Setiap langkah Novi di jalan tanah itu diiringi suara ranting patah dan angin yang berdesir di antara rumpun bambu. Saat siang, tempat itu masih tampak indah. Burung-burung kecil beterbangan dan suara serangga bersahutan dari arah sawah. Tapi ketika sore mulai merambat, bayangan pohon bambu memanjang dan menutupi sebagian jalan. Cahaya matahari yang mulai redup menciptakan siluet menyeramkan, membuat siapapun yang lewat merasa seolah sedang diawasi. Konveksi tempat Novi bekerja tidak terlalu besar, hanya bangunan semi permanen dengan atap seng dan beberapa mesin jahit di dalamnya. Di sana, para pekerja perempuan duduk berjajar sambil menjahit pakaian pesanan pabrik di kota. Novi biasanya baru pulang menjelang tengah malam, karena pekerjaannya harus diselesaikan sebelum tenggat waktu. Setiap kali jam dinding menunjukkan pukul 11 malam, rasa takut mulai merayap dalam dirinya. Satu malam ketika Novi bersiap pulang, teman kerjanya Rika menatapnya cemas. "Kamu yakin mau jalan sendiri lagi, Vi? Katanya di jalan bambu itu sering ada orang mabuk nongkrong," ujarnya sambil merapikan benang di meja jahit. Novi mengangguk, tersenyum kecil. "Iya, aku tahu. Tapi kalau aku nunggu orang lain, bisa kemalaman. Lagi pula, aku cuma lewat bentar." Rika menatapnya prihatin tapi tidak bisa melarang. Sudah beberapa kali Novi menolak tawaran untuk menginap di rumahnya. Ia tak mau meninggalkan ibunya sendirian di rumah. Maka, seperti biasa, Novi melangkah sendiri di jalan gelap itu dengan senter kecil di tangannya. Udara malam terasa lembab, embun mulai turun. Menempel di ujung rambutnya, suara jangkrik menggema dari semak, dan sesekali terdengar kodok bersahut-sahutan dari arah sungai. Novi berjalan cepat, langkahnya menimbulkan suara gemerisik di tanah kering. Namun, di tengah perjalanan, telinganya menangkap sesuatu yang berbeda. Suara tawa keras dari kejauhan. Ia berhenti sejenak menoleh ke arah sumber suara itu. Di bawah sinar bulan samar, tampak beberapa sosok laki-laki duduk di pinggir jalan dekat kebun bambu. Di tangan mereka ada botol-botol kaca, dan bau alkohol samar tercium terbawa angin malam. Salah satu dari mereka, pria bertubuh tinggi dengan rambut acak-acakan, menatapnya lekat, senyum miring muncul di wajahnya. Novi menunduk, mempercepat langkah. Malam, Neng," teriak salah satu pria itu. Suaranya berat, serak, dan bau mabuk. "Sendirian aja? Pulang dari mana?" Novi pura-pura tidak mendengar. Ia menggenggam senter lebih erat dan terus berjalan.
Tapi suara tawa mereka makin keras, diiringi siulan panjang dan ucapan kotor yang membuat perutnya mual. Degup jantungnya berpacu cepat. Ia tahu lebih baik tidak menoleh. Hanya beberapa langkah lagi, dan ia akan sampai di ujung jalan yang menuju ke area sawah terbuka. Tempat yang sedikit lebih terang. Saat akhirnya ia menyeberangi jembatan kecil di atas sungai, ia menoleh sekilas para pria itu masih duduk di sana. Menatapnya lalu tertawa seperti mengejek. Salah satu dari mereka melambaikan tangan ke arahnya dengan senyum yang membuat bulu kuduknya berdiri. Novi menelan ludah mempercepat langkah sampai akhirnya rumahnya mulai terlihat di kejauhan. Begitu tiba di halaman, ia menemukan ibunya masih duduk di depan pintu sambil menyalakan lampu minyak. Astagfirullah, Enduk. Baru pulang jam segini, ucap Bu Sarmi cemas. Nih, kamu gak apa-apa? Tadi Mak dengar ada orang ketawa-tawa dari arah jalan. Novi mencoba tersenyum meski tangannya masih gemetar. Iya, Mak. Ada orang mabuk di jalan. Tapi Novi gak diganggu, cuman ya diliatin aja. Bu Sarmi menarik napas panjang, lalu menggenggam tangan anaknya. Enduk, lain kali kalau udah jam segini jangan lewat situ lagi. Dunia malam itu bukan tempat buat perempuan, apalagi kamu jalan sendirian. Iya, Mak, jawab Novi pelan, tapi dalam hatinya, ia tahu tak ada pilihan lain, ia butuh uang, dan hanya itu pekerjaan yang bisa ia lakukan tanpa ijazah tinggi. Beberapa hari berikutnya, kejadian serupa terus terulang. Setiap kali Novi pulang, para pria itu masih di tempat yang sama, duduk di pinggir jalan, minum, tertawa, menatapnya seperti mangsa. Mereka seperti menunggu seseorang lewat, dan entah kenapa tatapan mereka selalu tertuju padanya. Novi mulai gelisah, namun ia tak ingin menambah beban pikiran ibunya. Malam demi malam terasa semakin panjang. Kadang Novi sengaja menunggu teman-temannya selesai agar bisa pulang bersama, tapi tidak selalu berhasil. Ada kalanya ia tetap harus berjalan sendiri, menantang rasa takutnya di bawah cahaya bulan yang samar. Suatu malam, hujan turun rintik-rintik ketika Novi hendak pulang. Udara basah membuat jalanan licin. Ia melangkah hati-hati di antara genangan air, sementara suara air sungai di sebelah jalan terdengar lebih deras dari biasanya. Ketika ia melewati kebun bambu, suara tawa itu terdengar lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Kali ini Novi tidak perhatian, ia tahu siapa yang menunggu di sana. Dalam hatinya, ia berdoa pelan, semoga Tuhan menjaganya sampai rumah. Tapi sebelum ia benar-benar menjauh, suara berat itu terdengar lagi memanggil namanya. Hei Novi. Langkahnya terhenti sesaat, jantungnya seperti berhenti berdetak. Bagaimana mereka bisa tahu namanya? Novi menggigit bibirnya, menahan panik. Ia menunduk dan berlari sekuat tenaga melewati jalan berlumpur itu. Suara tawa dan ejekan masih terdengar di belakangnya. Namun ia tak berani menoleh sama sekali. Setibanya di rumah, tubuhnya gemetar hebat. Ia mengetuk pintu dengan tergesa. Bu Sarmi langsung membukakan pintu dengan wajah panik. Enduk, kamu kenapa? Novi tak langsung menjawab, nafasnya masih tersengal. Mak, mereka tahu nama Novi, orang-orang di jalan itu. Bu Sarmi terdiam sejenak, lalu mengelus rambut anaknya yang basah oleh hujan. Sabar ya Enduk, jangan takut. Kalau besok kamu harus kerja, biar Mak minta tolong Pak RT buat nganter kamu. Jangan sendirian dulu. Novi mengangguk, tapi matanya kosong. Ia tahu bahkan kalau ada yang menemaninya, jalan itu tetap akan sama, sunyi, panjang, dan menyimpan tatapan-tatapan yang membuatnya ingin berlari tanpa henti. Malam itu, ketika ia mencoba tidur, suara sungai terdengar lebih keras dari biasanya. Di sela deru air, ia mendengar sesuatu, seperti suara langkah kaki di atas jembatan kayu. Pelan namun pasti, ia menutup telinganya dengan bantal, berharap suara itu hanya bayangan pikirannya. Tapi jauh di lubuk hati, Novi mulai yakin ada sesuatu yang menunggunya di jalan sunyi menuju desa sebelah, sesuatu yang lebih berbahaya dari sekadar pria mabuk. Dan entah disadarinya atau tidak, malam itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Perubahan yang akan menyeretnya ke dalam kegelapan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak kejadian malam itu, Novi mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setiap langkah yang ia ambil seolah diikuti bayangan samar yang tak pernah benar-benar tampak. Setiap kali ia menoleh ke belakang, jalan itu selalu kosong, hanya diterangi sinar lampu redup dari rumah-rumah jauh di kejauhan. Tapi entah kenapa, bulu kuduknya selalu berdiri setiap kali melewati kebun bambu atau jembatan di atas sungai. Hari demi hari perasaan itu semakin kuat. Pagi hari, Novi masih bisa tersenyum seperti biasa, menyiapkan sarapan untuk ibunya dan menyapu halaman rumah yang dipenuhi daun kering.
Tapi begitu malam tiba, kegelisahan itu kembali menyelimutinya. Bahkan ibunya mulai memperhatikan perubahan pada diri Novi. Gadis itu sering melamun, lebih banyak diam, dan mudah terkejut hanya karena suara ranting jatuh di halaman. "Dok, kamu sakit?" tanya Bu Sarmi suatu malam ketika mereka makan bersama. "Enggak, Mak. Novi cuma capek aja," jawabnya singkat, tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa bukan rasa lelah yang membuatnya gelisah. Ada sesuatu di luar sana yang memperhatikannya, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika. Di tempat kerja, Novi juga tak bisa sepenuhnya tenang. Ia sering mendapati dirinya menatap keluar jendela, ke arah jalan kecil di depan konveksi. Beberapa kali ia merasa ada seseorang berdiri di sana, memandanginya dari balik pepohonan. Namun saat ia mencoba memastikan, sosok itu sudah menghilang. Rika, teman satu mejanya, mulai menyadari keanehan itu. "Vi, kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Kelihatan kayak orang ketakutan," katanya sambil menaruh gulungan benang di meja. Novi tersenyum hambar. "Nggak apa-apa, Rik. Cuma kurang tidur aja." Namun Rika tak percaya begitu saja. Ia mencondongkan tubuhnya dan berbisik pelan. "Kemarin waktu kamu pulang, aku sempat keluar ambil jemuran. Aku lihat di kejauhan, kayak ada orang ngikutin kamu dari belakang. Cowok badannya gede. Aku kira kamu nggak sadar." Novi membeku seketika. "Kamu yakin, Rik?" tanyanya dengan suara bergetar. "Iya, tapi aku nggak berani manggil kamu. Soalnya dia langsung ngumpet begitu kamu belok ke arah jembatan." Sejak saat itu Novi semakin berhati-hati. Ia mulai membawa senter lebih besar dan sebilah gunting kecil yang ia simpan di saku jaketnya. Setiap kali melangkah pulang, ia berusaha menenangkan diri dengan doa yang ia ucapkan berulang-ulang dalam hati. Tapi semakin ia berusaha tenang, semakin ia merasakan tatapan-tatapan asing yang menembus punggungnya. Malam-malam di desa itu semakin sunyi. Hanya suara hewan malam dan deru sungai yang mengalir pelan. Namun bagi Novi, kesunyian itu justru terasa menakutkan. Di beberapa malam ia merasa langkahnya diikuti. Suara pelan itu muncul di belakangnya. Langkah kaki yang mengikuti irama jalannya berhenti ketika ia berhenti dan bergerak kembali saat ia berjalan lagi. Suatu malam setelah menyelesaikan pekerjaannya, Novi memutuskan untuk pulang lebih cepat. Hujan baru saja berhenti dan kabut tipis masih menggantung di atas jalan setapak. Ia menyalakan senter, berusaha tidak memikirkan hal-hal aneh. Tapi baru beberapa meter berjalan, ia mendengar suara ranting patah di belakangnya. Ia menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan pohon yang menari di antara kabut. Ia melanjutkan langkah, mencoba mengabaikan rasa takut yang mulai merayap, namun tak lama terdengar lagi, krek, krek, suara ranting diinjak. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Novi mempercepat langkahnya, tapi suara itu tetap mengikutinya, seolah sengaja menjaga jarak. Ketika ia sampai di jembatan kecil yang melintasi sungai, suasana semakin mencekam. Air sungai memantulkan cahaya bulan pucat, menciptakan bayangan beriak yang seolah bergerak mengikuti arah langkahnya. Novi berhenti di tengah jembatan, menoleh ke belakang lagi. Sinar senter menembus kabut, menyorot pepohonan dan jalan berlumpur. Tidak ada siapapun, namun jantungnya berdegup begitu kencang hingga terasa di dadanya. Udara malam menusuk kulitnya, dan dari arah sungai terdengar suara gemericik air yang aneh. Seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Novi menelan ludah. "Cuma ikan," bisiknya. Berusaha menenangkan diri, tapi tiba-tiba angin kencang bertiup dari arah sungai, membuat rambutnya berantakan. Bersamaan dengan itu, terdengar suara pelan, lirih, seperti seseorang berbisik namanya di tengah kabut Novi. Senter di tangannya bergetar. Ia menyorot ke arah suara itu, tapi tak menemukan apapun. Suara itu lenyap, digantikan tawa samar dari kejauhan. Tawa yang ia kenal betul. Itu suara para pria yang pernah ia temui di jalan beberapa malam lalu. Degup jantung Novi berubah menjadi ketakutan murni. Ia segera berlari menyeberangi jembatan tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, tawa itu semakin keras, bercampur dengan suara langkah yang entah nyata atau hanya bayangannya sendiri. Ia terus berlari sampai akhirnya melihat lampu rumahnya dari kejauhan. Begitu tiba di depan rumah, ia hampir menjatuhkan diri di depan pintu sambil mengetuk dengan tergesa. Bu Sarmi berlari membukakan pintu dan langsung memeluk anaknya yang gemetar. "Astagfirullah, Ndok, kenapa kamu lari-lari begini?" Novi tak bisa menjawab segera. Napasnya tersengal, matanya berkaca-kaca. "Mak." Novi dengar suara, ada yang manggil nama Novi di jembatan. Terus ada yang ketawa. "Mak, Novi takut."
Bu Sarmi menarik Novi ke dalam rumah dan segera menutup pintu rapat-rapat. Sudah, jangan keluar malam-malam lagi, Nduk. Dunia ini makin aneh kalau udah gelap. Banyak orang jahat. Banyak juga makhluk yang kita nggak tahu dari mana. Novi hanya mengangguk lemah. Ia duduk di tepi ranjang, masih memegang senter yang kini bergetar di tangannya. Dalam diam, pikirannya berputar. Apakah itu benar manusia yang menertawakannya atau sesuatu yang lain? Tapi ia tahu satu hal. Sejak malam itu ia tak lagi bisa memandang jalan menuju desa sebelah dengan perasaan yang sama. Hari-hari berikutnya, Novi semakin tertutup. Ia tak banyak bicara di tempat kerja. Tak lagi tersenyum seperti dulu. Beberapa kali Rika menawarinya untuk menginap, tapi ia tetap menolak. Ia tak ingin meninggalkan ibunya sendirian di rumah tua itu. Namun setiap kali malam datang, perasaan cemas itu kembali menyergapnya. Suatu malam, ia memberanikan diri untuk menatap sungai dari jendela rumah. Airnya tampak tenang di bawah cahaya bulan. Tapi entah mengapa, bayangannya sendiri yang terpantul di permukaan air tampak berbeda. Wajahnya terlihat pucat, matanya sayu, dan seolah di belakangnya ada bayangan lain yang berdiri diam. Novi mundur perlahan menutup jendela dan berbaring di ranjang sambil memeluk bantal. Tapi meski matanya terpejam, pikirannya tidak bisa berhenti mendengar suara-suara itu. Langkah kaki di jalan, bisikan samar di antara tiupan angin, dan tawa yang terus menghantuinya. Malam semakin larut dan di luar sana di antara kebun bambu yang bergoyang tertiup angin, sepasang mata menatap ke arah rumah Novi dari kejauhan. Tatapan itu dingin menunggu dan penuh niat jahat yang belum terwujud, dan tanpa disadari, Novi kini benar-benar hidup di bawah pengawasan kegelapan yang terus mengintainya dari malam ke malam. Sejak sore hujan turun rintik-rintik, membasahi jalan tanah yang becek dan beraroma lumpur. Novi menatap jam dinding konveksi yang menunjukkan pukul 11 lebih sedikit. Kok cepet banget waktunya berlalu. Gumamnya pelan sambil menata hasil jahitannya di rak. Rika sudah pulang lebih dulu karena rumahnya berada di arah berlawanan. Novi menolak tawarannya untuk menginap, meyakinkan bahwa ia bisa pulang sendiri seperti biasa. Ia mengenakan jaket lusuh, menyalakan senter kecilnya, dan mulai melangkah keluar. Suara mesin jahit yang tadi memenuhi ruangan kini berganti dengan suara hujan yang menetes pelan di atap seng. Dari kejauhan terdengar lolongan anjing yang panjang, seperti peringatan dari sesuatu yang tak kasat mata. Langkahnya menapak hati-hati di jalan berlumpur yang membentang menuju rumahnya. Jalan itu sunyi, hanya diterangi cahaya senter di tangannya. Pohon bambu di kiri kanan jalan bergoyang pelan diterpa angin, menimbulkan suara gemerisik seperti bisikan halus. Novi menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, meski dadanya terasa berat. Namun baru beberapa meter berjalan, perasaan aneh itu kembali datang, seolah ada yang memperhatikannya dari balik gelap pepohonan. Ia berhenti sejenak, menyorotkan senter ke arah kebun bambu. "Halo? Ada orang?" Suaranya bergetar. Tak ada jawaban, hanya suara air menetes dari daun dan sesekali kilat yang menyambar di langit. Ia melanjutkan langkah, mempercepat geraknya. Hujan mulai turun lebih deras, suara sepatu yang menginjak genangan air bercampur dengan degup jantungnya sendiri. Tapi di antara suara hujan terdengar samar, tawa-tawa laki-laki rendah dan serak, datang dari arah depan jalan senter di tangannya bergetar. Ia menyorotkan cahaya ke arah suara itu dan mendapati 4 sosok berdiri di pinggir jalan. Di bawah pohon besar dekat sungai, mereka tampak basah kuyup, beberapa memegang botol minuman. Novi mengenali salah satunya, Rama, pria bertubuh tinggi dengan wajah kasar yang pernah menatapnya dengan pandangan tak senonoh. "Heh, pulang malam lagi, Novi?" Rama bersuara sambil tertawa pelan. "Gak takut apa lewat sini sendirian?" Novi tak menjawab, ia memeluk tasnya erat, menunduk lalu mempercepat langkah. Tapi suara mereka semakin keras. Jangan buru-buru, Neng," seru salah satu dari mereka sambil tertawa. "Sini, temenin kita sebentar, gak lama kok." Jantung Novi berdegup kencang. Ia mulai berlari, menembus hujan yang semakin deras. Suara tawa itu berubah menjadi teriakan dan langkah kaki berat yang mengejarnya dari belakang. Ia tahu ia tak bisa melawan, tapi ia tetap berlari sekuat tenaga, berusaha mencapai jembatan kayu yang menghubungkan jalan menuju rumahnya. Namun langkah-langkah itu semakin dekat, suara ranting patah, cipratan air, dan napas kasar para pengejar terdengar di belakangnya. Novi sempat menoleh, melihat bayangan besar bergerak cepat ke arahnya. Dalam sekejap, tangan kasar menarik rambutnya dari belakang, membuatnya jatuh tersungkur ke tanah berlumpur.
"Nggak usah lari, cantik," bisik Rama di telinganya. Suaranya serak dan bau alkohol menusuk hidung. Novi berteriak minta tolong, tapi suaranya tenggelam dalam suara petir yang mengguntur keras. Ia menendang, meronta, berusaha melepaskan diri, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Hujan turun semakin deras, menyamarkan segala jeritan, tangisan, dan suara perlawanan yang sia-sia. Di antara gelap dan gemuruh, Novi hanya bisa merasakan dingin tanah basah lumpur dan rasa takut yang menggigit setiap bagian tubuhnya. Dunia seolah berhenti, hanya menyisakan kegelapan yang menelan segalanya. Ketika semua menjadi hening, hanya suara hujan yang tersisa. Para pria itu berdiri terpaku, napas mereka terengah, mata mereka liar. Tak ada lagi jeritan, tak ada lagi perlawanan. Di bawah pohon besar di tepi sungai, tubuh Novi terbaring lemah tanpa suara. Rama menatap tubuh itu tanpa ekspresi. Kita harus beresin ini," katanya datar. Salah satu temannya menunjuk ke arah sumur tua di pinggir sungai, yang sejak dulu dikenal warga sebagai tempat angker. "Lempar aja ke situ, biar gak ada yang nemuin." Tanpa banyak bicara, mereka menyeret tubuh itu ke arah sumur. Lumpur dan darah bercampur dengan air hujan, menutupi jejak langkah mereka. Novi tak bergerak, wajahnya pucat tertutup basahnya hujan. Saat mereka sampai di bibir sumur, Rama menarik napas panjang dan mendorong tubuh itu tanpa ragu. Suara air dari dasar sumur terdengar pelan. Plong! Lalu sunyi. Tak ada yang berbicara lagi. Mereka saling pandang dengan wajah tegang. Sebelum satu persatu pergi terburu-buru, meninggalkan tempat itu seolah tak pernah ada yang terjadi, langit malam menggulung awan gelap, dan petir menyambar sekali lagi, menerangi sekeliling sungai yang kini sepi. Hujan semakin deras, menelan setiap noda yang tertinggal di tanah. Di dalam sumur tua itu, air yang biasanya jernih kini bergolak pelan, entah karena hembusan angin atau sesuatu yang lain. Dalam keheningan malam Jumat Kliwon itu, udara seolah menahan napasnya. Alam pun tahu, telah terjadi sesuatu yang tak seharusnya. Sementara di rumah kecil di pinggir sawah, Bu Sarmi menatap jam dinding yang sudah melewati tengah malam. Hatinya gelisah, ia menatap pintu yang belum juga terbuka, lalu keluar ke teras memandang jalan gelap di kejauhan. "Novi," panggilnya lirih. Suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan, namun tak ada jawaban. Hanya angin yang berhembus membawa aroma tanah basah dan suara gemuruh air sungai. Malam itu dunia seolah ikut berduka. Dan di dalam kegelapan yang basah dan dingin, jiwa seorang gadis muda tenggelam bersama air sumur yang diam, menyimpan luka dan kemarahan yang belum sempat terucap. Dan dari dasar sumur tua itu, sesuatu yang lain mulai terbangun. Sesuatu yang lahir dari rasa sakit, ketakutan, dan dendam yang membara. Malam Jumat Kliwon itu menandai akhir bagi seorang Novi yang hidup, namun juga menjadi awal bagi sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang kelak akan menuntut balas. Dan dari dasar sumur tua itu, sesuatu yang lahir dari rasa sakit, ketakutan, dan dendam mulai terbangun perlahan. Namun dunia di atasnya belum tahu apa yang terjadi. Termasuk seorang ibu yang malam itu tak bisa memejamkan mata, menunggu anaknya pulang tanpa tahu bahwa penantian itu tak akan pernah berakhir. Bu Sarmi duduk di beranda rumah kecilnya, menatap jalan tanah yang basah oleh hujan semalam. Embun pagi masih menempel di ujung daun, sementara kabut tipis menggantung di atas sawah. Matanya sayu, wajahnya pucat karena kurang tidur. Sejak malam Jumat Kliwon itu, Novi tak kunjung pulang. Pagi datang, matahari terbit, tapi kursi di depan tungku tetap kosong. Ia berusaha berpikir positif. Mungkin Novin nginap di tempat Rika, gumamnya, mencoba menenangkan hati yang gundah. Tapi semakin hari, hatinya semakin yakin ada yang tak beres. Biasanya sekalipun pulang larut, Novi selalu memberi kabar atau mengetuk pintu sambil meminta maaf karena membuat ibunya khawatir. Sekarang sepi, tak ada langkah kaki, tak ada suara. Hari pertama ia menunggu di depan rumah hingga larut malam. Hari kedua, ia berjalan ke konveksi tempat anaknya bekerja, namun pemilik konveksi berkata dengan nada bingung, "Loh Bu, Novi kemarin malam udah pulang duluan kok." "Saya kira udah sampai rumah." Ucapan itu membuat jantung Bu Sarmi serasa berhenti berdetak. "Pulang?" tanyanya lirih, "tapi sampai sekarang belum sampai rumah." Wajah pemiliknya konveksi menegang. Ia memanggil beberapa karyawan, termasuk Rika. Gadis itu tampak panik. "Iya Bu, Novi memang pulang sendiri waktu itu, katanya nggak apa-apa, udah biasa. Saya sempat lihat dia lewat jembatan sebelum saya tutup pintu." Bu Sarmi pulang dengan langkah gontai, tubuhnya terasa lemah. Sejak siang itu ia mulai meminta bantuan warga sekitar,
Beberapa tetangga ikut mencari ke arah jalan setapak yang biasa dilalui Novi. Menyisir kebun bambu dan tepi sungai, namun hasilnya nihil. Tak ada jejak, tak ada tanda-tanda sore hari. Kabar tentang hilangnya Novi mulai tersebar di desa. Orang-orang mulai berbisik di warung kopi, di sawah, bahkan di musyola. Aku dengar katanya Novi terakhir lewat dekat sungai itu ya. Tanya seorang bapak sambil menyalakan rokok. Iya, yang dekat sumur tua itu, Orang situ bilang sering ada yang kesurupan kalau lewat sana malam-malam. Sahut yang lain, apa jangan-jangan dia ketemu penunggu sungai itu? Bisikan-bisikan itu makin lama makin liar. Ada yang bilang Novi dibawa makhluk halus penghuni sumur. Ada juga yang percaya ia diculik orang jahat, tapi tak satu pun bisa memberi bukti. Sementara itu, Bu Sarmi hanya bisa menangis setiap malam di ruang tamu yang kini terasa kosong. Ia menyalakan lampu teplok dan menatap pintu yang tertutup rapat. Di sampingnya tergeletak pakaian kerja Novi yang belum sempat dicuci. Setiap kali mencium aroma kain itu, dadanya sesak. "Nduk, pulanglah nak, ibu kangen kamu," bisiknya lirih. Malam demi malam Bu Sarmi tetap menunggu. Bahkan ketika warga mulai berhenti mencari, ia masih duduk di beranda setiap malam, membawa segelas teh yang tak pernah ia sentuh. Kadang-kadang ia mendengar suara angin melewati pepohonan, dan dalam bayangannya, ia berharap itu langkah kaki Novi. Tapi setiap kali ia memanggil, hanya sunyi yang menjawab. Malam keempat ia bermimpi aneh dalam tidurnya. Ia melihat sungai di belakang rumahnya berubah merah, seolah bercampur darah. Di tengah sungai itu, ada sosok perempuan berjalan perlahan, rambutnya terurai menutupi wajah. Pakaiannya basah kuyup. Bu Sarmi terbangun dengan napas terengah, tubuhnya gemetar. Ia membaca istighfar berulang kali, meyakinkan diri bahwa itu hanya bunga tidur. Namun setelah malam itu, suasana di rumah menjadi berbeda. Lampu sering berkedip sendiri. Udara di dalam rumah terasa dingin meski pintu tertutup rapat. Kadang terdengar suara langkah kaki di luar jendela, atau ketukan pelan di pintu saat tengah malam. "Mak, dengar nggak? Ada yang ngetuk," kata salah satu tetangga yang menemani Bu Sarmi di malam kelima. Mereka saling pandang dengan wajah tegang. Tapi ketika pintu dibuka, tak ada siapapun di luar sana. Hanya angin malam yang berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dari arah sungai. Hari berganti menjadi malam ketujuh. Malam yang paling sunyi sekaligus paling mencekam. Sejak sore, langit mendung dan angin bertiup kencang dari arah barat. Warga desa banyak yang menutup pintu lebih cepat malam itu. Hanya rumah kecil Bu Sarmi yang masih terang, lampu di beranda dibiarkan menyala sebagai penanda harapan. Bu Sarmi duduk di kursinya, memegang rosario tasbih yang terus ia putar di tangan. Bibirnya komat kamit berdoa. Matanya tak lepas dari jalan gelap di depan rumah. Ia tidak peduli lagi pada rasa lelah. Ia hanya ingin satu hal, ke anaknya kembali. Tepat ketika jarum jam menunjuk pukul 12 malam, angin berhenti bertiup. Suasana mendadak sunyi. Hening yang tidak biasa, lalu dari arah sungai terdengar suara lirih, sayup-sayup tangisan lembut, namun memilukan. Suara perempuan yang menangis di tengah malam, seolah menanggung beban yang tak terkatakan. Bu Sarmi tertegun. Ia berdiri perlahan, matanya menatap ke arah sungai di kejauhan. Tangisan itu semakin jelas, diiringi suara air mengalir dan desir angin yang membawa aroma lumpur. Tubuhnya bergetar, tapi kakinya melangkah pelan keluar rumah. "Novi, itu kamu, nak?" Tidak ada jawaban. Hanya suara tangisan yang kini berubah menjadi isak pilu. Semakin dekat, semakin nyata. Bu Sarmi berlari ke arah pagar, tapi sebelum ia sempat memanggil lagi, lampu rumah tiba-tiba padam. Gelap, hanya cahaya samar dari bulan di balik awan. Dan di tengah kegelapan itu, Bu Sarmi merasa seseorang berdiri di belakangnya. Nafasnya tercekat, perlahan ia menoleh. Di hadapannya, berdiri sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya basah kuyup, dan dari pakaian yang melekat, Bu Sarmi tahu persis siapa dia. "Novi?" Suaranya nyaris tak keluar. Sosok itu mengangkat kepalanya perlahan. Wajah pucat, bibir membiru, mata kosong namun penuh kesedihan. Dari mulutnya keluar bisikan lirih. "Mak, mereka bunuh Novi." Seketika tubuh Bu Sarmi lemas, dunia berputar di sekelilingnya. Sebelum sempat menjerit, sosok itu menghilang secepat angin, meninggalkan hanya genangan air di lantai tempatnya berdiri. Bu Sarmi jatuh berlutut, air matanya mengalir deras. Ia menatap ke arah sungai yang kini tampak tenang di bawah cahaya bulan. "Ya Allah, anakku." Malam itu suara tangisan terdengar kembali. Kali ini dari rumah kecil di pinggir sawah.
dari seorang ibu yang kehilangan segalanya. Namun di balik air mata dan doa yang tak berhenti, arwah Novi mulai bangkit dengan kesedihan yang berubah menjadi amarah. Dan di tempat lain, di warung kecil di tepi jalan, beberapa pria yang dulu berdiri di bawah pohon besar mulai merasa gelisah. Mereka tak tahu mengapa mimpi buruk datang bergantian setiap malam, tapi sesuatu dari dalam sumur tua itu telah bangkit. Dan ia tahu siapa yang harus ia datangi lebih dulu. Pagi itu, suasana desa terasa berbeda. Kabut tebal menyelimuti jalanan, dan udara dipenuhi aroma lembab yang menusuk hidung. Para petani yang hendak pergi ke sawah terhenti langkahnya ketika angin membawa bau busuk dari arah sungai. Awalnya samar, tapi lama-kelamaan semakin menyengat, membuat beberapa orang menutup hidung dengan tangan. "Dari mana tuh baunya?" tanya salah satu warga. "Kayaknya dari arah sumur tua, dekat sungai," jawab yang lain sambil mengernyit. Beberapa orang berjalan ke arah sumber bau itu. Di dekat pohon besar, mereka menemukan sumur yang separuh tertutup rumput liar. Air di dalamnya tampak keruh, berwarna hitam pekat, permukaannya bergelembung kecil, mengeluarkan aroma anyir dan busuk seperti bangkai yang membusuk berhari-hari. "Ya Allah, air sumur kok bisa kayak gini?" ucap seorang warga dengan nada takut. "Gak pernah begini sebelumnya," sahut yang lain. Memegang hidungnya erat-erat, mereka berusaha mendekat, tapi anehnya, hewan-hewan di sekitar sumur, ayam, kambing, bahkan anjing liar enggan melangkah lebih dekat. Hewan-hewan itu hanya berdiri jauh, menggeram pelan, seolah tahu ada sesuatu yang tak seharusnya disentuh di sana. Seorang pemuda bernama Arif mencoba menyalakan batang bambu kering untuk melihat ke dalam. Begitu cahaya menyorot air sumur, gelembung-gelembung itu pecah dengan bunyi kecil, dan semburan bau busuk yang lebih pekat keluar dari dasar. Semua orang mundur spontan. "Tutup aja, tutup," seru seseorang dengan panik. Mereka segera menutupi sumur itu dengan papan kayu dan batu besar, berharap bau itu perlahan hilang. Tapi bahkan setelah itu, udara di sekitar sungai tetap terasa berat dan lembab. Burung-burung yang biasanya bertengger di dahan bambu tak terdengar sama sekali pagi itu. Malamnya, warga mulai membicarakan hal itu dengan nada penuh bisik-bisik. Katanya itu sumur angker, tempat jin sungai tinggal. Ujar seorang bapak tua di warung kopi. "Ah, nggak mungkin. Paling ada bangkai binatang jatuh ke sana," sahut yang lain. Berusaha rasional, tapi dalam hati mereka rasa takut mulai tumbuh pelan-pelan. Sementara itu di rumah yang agak jauh dari sungai, Rama duduk di ranjangnya dengan tubuh lelah. Beberapa hari terakhir ia tak bisa tidur nyenyak. Entah mengapa setiap kali ia memejamkan mata, ia merasa seperti ada yang berdiri di sudut kamar. Bayangan hitam, diam, hanya memandangi. Malam itu ia tertidur dengan lampu masih menyala, tapi tidurnya tidak tenang dalam mimpinya. Ia melihat sungai di malam hujan. Ia berdiri di tepi air, mendengar suara seseorang memanggil pelan dari kegelapan. "Rama." Suara itu lembut tapi membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh, dan dari balik kabut muncul sosok perempuan berambut panjang. Pakaian basah kuyup menempel di tubuhnya. Wajahnya rusak, sebagian kulitnya sobek, tapi matanya mengenali dia. "Rama, kenapa kamu bunuh Novi?" Rama mundur, menjerit, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Sosok itu semakin dekat. Wajahnya menatap tepat ke arah Rama. Darah menetes dari ujung bibirnya. "Kamu pikir air bisa menghapus dosa, Rama?" Rama terbangun dengan teriakan keras, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Napasnya terengah, ia menatap sekeliling. Kamar itu kosong, lampu masih menyala, tapi jantungnya berdegup kencang seperti baru berlari jauh. Ia mengkusut wajahnya, mencoba menenangkan diri. Namun tangannya berhenti saat mencium aroma aneh. Aroma lumpur basah. Ia menunduk. Di ujung tempat tidurnya, ada jejak kaki berlumpur basah kecil dan mengarah ke pintu kamar. "Ya Allah," desisnya pelan. Ia buru-buru mengambil air, memercikkan ke sekeliling kamar sambil beristighfar. Tapi matanya tak bisa berhenti menatap lantai yang kini bersih, seolah jejak itu tak pernah ada. Di tempat lain, Darto, salah satu pria yang malam itu juga ikut di sungai, duduk di depan cermin sambil menatap wajahnya. Ia mencoba mencukur janggut tipisnya. Tapi tangannya gemetar. Ia juga belum tidur nyenyak selama beberapa hari. Setiap kali ia menatap cermin, ia merasa ada bayangan lain di belakangnya. Malam itu, ketika ia kembali menatap pantulan dirinya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di belakang dirinya, di pantulan cermin, terlihat rambut panjang menjuntai menutupi wajah seseorang. Darto menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun di belakangnya.
Ia kembali melihat ke cermin, sosok itu masih di sana, lebih dekat, pergi. Teriak Darto sambil membanting cermin itu ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Dari retakan kaca di lantai, pantulan wajahnya terlihat terbelah, dan di salah satu pecahan kecil itu, seolah terlihat sepasang mata lain yang memandangnya dingin. Hari berikutnya, dua pria itu bertemu di warung. Wajah mereka sama-sama pucat. Rama menyalakan rokok dengan tangan gemetar, sementara Darto hanya diam, memandang kosong ke arah jalan. "Kamu juga mimpi?" tanya Rama pelan. Darto mengangguk pelan. "Dia datang, Ram. Dia liatin aku dari cermin." Rama menelan ludah. "Aku juga lihat dia, basah. Wajahnya rusak, tapi aku tahu itu Novi." Mereka saling pandang lama. Dan untuk pertama kalinya, tak ada yang berani bicara lebih jauh. Hanya suara angin yang lewat di antara mereka, membawa aroma lumpur dari arah sungai. Menjelang sore, bau busuk itu kembali tercium, kali ini sampai ke rumah-rumah warga. Beberapa orang mengeluh pusing, bahkan ada yang merasa mual ketika angin datang dari arah sumur. Seorang dukun desa dipanggil untuk memeriksa, tapi ia hanya berdiri diam di depan sumur yang telah tertutup batu. "Tempat ini sudah tidak suci lagi," katanya lirih. "Ada roh yang terperangkap di bawah sana." Ia belum tenang. Warga saling pandang dengan wajah ketakutan, tapi sebelum mereka sempat bertanya lebih jauh, angin bertiup kencang, menerbangkan dedaunan dan membuat papan penutup sumur bergeser sedikit. Dari celah sempit itu, muncul percikan air hitam kecil yang berbau menyengat. Malamnya seluruh desa terasa mencekam. Lampu-lampu redup bergoyang diterpa angin, dan suara anjing menggonggong terus-menerus dari kejauhan. Rama berusaha memejamkan mata, tapi telinganya menangkap suara samar dari luar jendela. "Rama," ia terlonjak menatap ke arah jendela. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Darto." Darto yang tinggal di rumah seberang juga mendengar hal serupa. Ia menutup telinganya, tapi suara itu terus datang, lembut, tapi menusuk hati. Seolah berasal dari dasar bumi, dari tempat yang lembab dan gelap, tempat air dan darah bercampur menjadi satu. Dan pada malam itu, di antara desir angin yang berhembus dari arah sungai, terdengar tawa lirih seorang perempuan. Lembut namun dingin, satu persatu mereka sadar bahwa sesuatu yang mereka kubur di malam hujan itu, kini telah bangkit untuk menagih janji yang belum dibayar. Tawa lirih perempuan itu terus bergema di antara desir angin malam, menggema di setiap celah bambu dan menyusup lewat jendela-jendela rumah warga. Tak ada yang tahu pasti dari mana asalnya, tapi semua yang mendengarnya tahu. Suara itu bukan milik manusia. Sejak malam itu, suasana desa berubah, angin selalu terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara jangkrik yang dulu ramai kini seolah menghilang begitu saja. Keesokan harinya, kabar buruk datang. Sungai yang melintasi tepi desa kembali membuat heboh warga. Seorang bocah yang sedang mencari ikan menemukan sesuatu yang terapung di antara ranting dan sampah yang hanyut. Saat ia mendekat, benda itu berputar perlahan mengikuti arus. Dan tampaklah wajah pucat seorang pria muda. Matanya terbuka lebar menatap langit. Mulutnya sedikit terbuka seperti hendak berteriak. Itu Rama. Jeritan bocah itu menggema ke seluruh tepi sungai. Tak butuh waktu lama sebelum warga berdatangan, menutupi hidung karena aroma anyir dari tubuh yang mulai membengkak. Air sungai di sekitarnya terlihat keruh, seolah enggan menyentuh tubuh itu. "Ya Allah, Rama," desis seseorang dengan wajah ngeri. Beberapa lelaki menurunkan tubuhnya dari air. Saat mereka mencoba memejamkan mata jenazah itu, kelopak matanya terbuka lagi. Seakan menolak untuk tertutup, seorang warga berbisik pelan, "Dia mati tenggelam." Tapi kenapa air sungainya tenang semalam? Gak ada tanda-tanda orang tercebur. Tak ada yang bisa menjawab. Mereka hanya berdiri mematung, menatap tubuh Rama yang kaku dan pucat. Di lehernya ada bekas tangan yang memerah, seolah seseorang mencekiknya sebelum ia mati. Kabar kematian Rama menyebar cepat. Siang itu, wajah Darto tampak pucat pasi. Ia berdiri di depan rumahnya sambil menatap arah sungai. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia ingat mimpi semalam. Novi berdiri di depan rumahnya. Wajahnya setengah hancur tapi bibirnya melengkung dalam senyum ganjil. "Sekarang giliranmu," begitu bisik suara di mimpinya. Sejak itu, Darto tak bisa tenang. Ia menyalakan lampu rumah siang dan malam. Ia menutup semua cermin, takut melihat bayangan yang bukan miliknya lagi. Tetangganya sempat melihat Darto duduk di teras tengah malam, menatap kosong sambil komat kamit seperti orang berdoa, meski tak jelas apa yang diucapkannya.
3 hari setelah kematian Rama, suara keras mengguncang desa. Brak! Sebuah teriakan menggema dari rumah Darto. Warga berlarian keluar, bergegas ke sumber suara. Mereka menemukan tubuh Darto tergantung di atap rumah. Posisi aneh dengan leher patah, seolah ia jatuh dari ketinggian dan menabrak genting. Namun yang lebih aneh, tangannya mencengkeram sesuatu. Sehelai rambut panjang, basah, hitam dan masih meneteskan air. "Dia jatuh sendiri?" tanya salah satu warga dengan suara bergetar. "Entahlah, tapi genting di atasnya nggak rusak banyak, seolah dia didorong dari dalam." Malam itu, desa kembali diliputi ketakutan. 2 kematian dalam waktu dekat. Keduanya memiliki kaitan dengan sungai dan aroma air busuk yang kini semakin kuat tercium setiap malam. Orang-orang mulai berbisik tentang kutukan, tentang arwah perempuan yang marah. "Bukannya dulu Novi sering lewat jalan itu?" tanya seorang ibu di warung kecil. "Iya, anak itu hilang di malam hujan kan? Gak pernah ketemu jasadnya." Jangan sembarangan ngomong," potong seorang bapak tua. Tapi wajahnya sendiri menunjukkan ketakutan yang sama. Sementara itu di rumah yang sepi di ujung desa, Bu Sarmi duduk di kursi bambu menatap kosong ke arah jalan. Sejak kepergian Novi, tubuhnya semakin lemah. Ia jarang makan, jarang bicara kini. Setelah mendengar kabar 2 pemuda yang dulu sering nongkrong di pinggir jalan mati mengenaskan, ia hanya bisa memejamkan mata, menahan air mata yang terus turun tanpa disadari. Setiap malam, Bu Sarmi menyalakan lampu di ruang tengah dan membakar kemenyan. Ia berdoa dalam suara parau, memanggil nama anaknya, "Novi, pulanglah nak. Kalau kau marah, biar Mak saja yang tanggung dosanya." Tapi malam itu, suasana berbeda, angin tak berhembus. Udara di dalam rumah begitu dingin sampai napasnya terlihat seperti asap. Kemenyan padam sendiri. Dan dari jendela yang terbuka sedikit, suara air mengalir samar terdengar. Seolah sungai pindah lebih dekat ke rumahnya. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok. Bu Sarmi menoleh, jantungnya berdetak keras. Ia berjalan perlahan menggenggam kain selendang di dada. "Siapa?" tanyanya. Suaranya bergetar, tak ada jawaban. Hanya suara tetesan air di depan rumah. Ketika ia membuka pintu, tak ada siapa pun di sana. Hanya tanah basah dan genangan kecil seperti bekas tapak kaki. Tapak itu menuju ke arah kamar Novi. Dengan langkah gemetar, Bu Sarmi mengikuti jejak air itu. Saat ia sampai di depan kamar anaknya, pintu kamar terbuka perlahan dengan bunyi berderit panjang. Di dalam kamar, udara terasa lembab, lampu redup berkelap-kelip, dan di ujung tempat tidur, sosok itu berdiri. Rambut panjangnya menutupi wajah. Pakaiannya basah kuyup, air menetes ke lantai membentuk genangan kecil. Bu Sarmi membeku, tapi entah mengapa hatinya tidak langsung ketakutan. Justru sedih, "Novi," bisiknya pelan. Sosok itu mengangkat wajahnya perlahan. Wajah pucat, dengan mata gelap menatap lembut. Bibirnya bergerak pelan, seperti ingin bicara. "Ma," suaranya bergetar, serak tapi jelas terdengar. "Mereka sudah mulai terbayar." Air mata Bu Sarmi mengalir deras. Ia menatap putrinya, ingin memeluk tapi tak mampu bergerak. "Kau dendam, nak." Sosok itu menunduk lalu tersenyum lemah. "Aku hanya ingin Mak tahu, Novi gak hilang, Novi di sini, Mak." Perlahan sosok itu memudar, meninggalkan aroma tanah basah dan bunga melati. Bu Sarmi jatuh terduduk, tubuhnya lemah, tangannya gemetar. Sejak malam itu ia jatuh sakit. Tubuhnya seolah kehilangan semangat hidup. Makan tak mau, bicara pun jarang. Hanya satu yang terus ia ucapkan setiap malam sebelum tidur. "Anakku belum pergi. Dia masih di sini." Desa menjadi sunyi. Warga tak lagi berani melewati jalan dekat sungai. Bahkan di siang hari, kabut tipis sering muncul tanpa sebab, menutupi jalan yang dulu ramai. Dan setiap kali hujan turun, beberapa orang bersumpah mendengar suara tangisan perempuan dari arah sumur tua. Tangisan yang pelan tapi menusuk. Seperti doa yang tak sempat selesai. Tangisan yang pelan tapi menusuk. Seperti doa yang tak sempat selesai. Terus bergema di telinga warga hingga malam berikutnya. Tak ada yang tahu dari mana asalnya. Tapi semua yang mendengarnya setuju. Suara itu berasal dari arah sungai. Dari tempat sumur tua yang dulu sudah lama dibiarkan tertutup semak. Sejak kematian Rama dan Darto, tak ada satupun orang yang berani lewat sana. Namun meski jalan itu ditinggalkan, suara aneh itu tetap terdengar. Terkadang lirih seperti isak anak kecil, terkadang nyaring seperti jeritan orang sekarat. Awalnya warga mencoba mengabaikan,
Mereka berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya suara angin malam yang berhembus di antara bambu. Tapi makin hari, suara itu makin jelas, seolah semakin dekat. Bahkan di siang bolong, beberapa orang yang bekerja di sawah mengaku mendengar bisikan samar dari arah sumur. "Ma, tolong aku." Begitu bunyi lirihnya, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Suara itu menjadi bahan pembicaraan di warung, di musala, bahkan di rumah-rumah warga. Semua orang ketakutan. "Sumur itu harus ditutup," ujar Pak Samin, seorang lelaki paruh baya yang dikenal keras kepala. Ia tak percaya hal-hal mistis dan menganggap semuanya hanya ketakutan berlebihan. Kalau air di dalamnya sudah busuk, ya kita tutup aja. Jangan percaya sama omongan orang kampung. Benny, pemuda yang sering menemaninya bekerja, mengangguk setuju, meski wajahnya tampak ragu. "Tapi Pak," kata orang, "sumur itu angker. Dulu juga pernah ada yang kesurupan waktu lewat sana." "Ah, cuma omong kosong," balas Pak Samin tegas. "Malam ini kita tutup sumur itu, biar nggak ada yang ngomong aneh-aneh lagi." Sore menjelang malam, dua orang itu membawa peralatan, beberapa batu besar, semen dan senter. Langit tampak muram, awan menggantung berat seperti menahan hujan. Saat mereka sampai di dekat sungai, udara tiba-tiba berubah dingin. Tak ada suara jangkrik, tak ada hembusan angin, hanya ada aroma tanah basah dan sesuatu yang samar, seperti bau busuk bercampur bunga melati. "Bau apa ini?" gumam Benny sambil menutup hidung. Pak Samin tidak menjawab, hanya menyalakan senternya. Mereka berjalan melewati rumpun bambu yang rimbun, dan akhirnya tiba di tempat itu. Sumur tua di tepi sungai, ditutupi rumput liar dan lumut hijau. Air di dalamnya tampak hitam tenang, tapi ada gelembung kecil yang muncul ke permukaan seperti air yang mendidih pelan. Di sekitarnya, tanahnya lembab, bahkan meski sudah berhari-hari tidak hujan. "Cepat ambil batunya," perintah Pak Samin. Ia menurunkan satu batu besar ke tepi sumur, siap menjatuhkannya untuk menutup lubang itu. Tapi saat batu pertama menyentuh tepi, terdengar suara dari dalam, pelan tapi jelas. "Pak, jangan tutup." Benny sontak menjatuhkan batunya. Pak, dengar nggak barusan?" Pak Samin membeku, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti suara perempuan muda. "Pak, tolong aku. Jangan tutup." Keringat dingin mengalir di lehernya. Ia menyorotkan senter ke dalam sumur, tapi hanya terlihat air hitam yang bergolak pelan. "Siapa di bawah sana?" teriaknya dengan suara bergetar. Tak ada jawaban, hanya suara cipratan air. Lalu tiba-tiba tangan pucat keluar dari air dan menepuk tepi sumur dengan keras. Benny menjerit dan mundur, wajahnya pucat pasi. Tangan itu basah, kurus, dan kuku-kukunya panjang seolah sudah lama terkubur. Sontak Pak Samin menendang batu ke dalam sumur. Batu itu jatuh disertai bunyi plung. Keras diikuti suara jeritan panjang dari dalam, melengking hingga membuat telinga mereka berdesing. Mereka berdua berlari ketakutan meninggalkan tempat itu. Tapi malamnya ketenangan tidak datang. Di rumah Pak Samin lampu minyak padam sendiri. Suara air menetes dari langit-langit terdengar terus-menerus. Meski atapnya kering, ia mencoba tidur. Tapi baru memejamkan mata sebentar, terdengar suara ketukan di jendela. Tok, tok, Pak Samin membuka mata, tubuhnya kaku. Ia menoleh ke arah jendela, dan di sana, di balik kaca, terlihat wajah perempuan. Rambut panjangnya menutupi sebagian muka, tapi matanya merah menyala menatap langsung padanya. Wajahnya rusak seperti terbakar air asam. Dari bibirnya meneteskan air hitam. Pak Samin menjerit, tapi suaranya terhenti ketika sosok itu menembus kaca dan muncul di dalam kamarnya. Udara mendadak membeku, sosok itu mendekat perlahan, dan dari tubuhnya mengalir air, menetes ke lantai dan membentuk genangan yang terus melebar. "Kenapa? Kau tutup tempatku, Pak?" Suaranya pelan, tapi menggetarkan dada. Pak Samin mencoba merangkak, tapi tangannya ditarik sesuatu dari belakang, dingin, licin, dan kuat. Dalam sekejap, ia terseret ke arah genangan air yang semakin dalam, seolah lantai rumahnya berubah menjadi permukaan sungai. Ceritanya menggema, lalu menghilang bersama tubuhnya yang lenyap ke dalam air. Sementara itu, di rumah Benny yang tak jauh dari sana, hujan mulai turun deras. Ia duduk di pojok kamar sambil memeluk lutut, masih ketakutan setelah kejadian di sumur tadi. Namun meski hujan deras di luar, suara ketukan di pintu terdengar pelan tapi teratur. Tok, tok, tok. Siapa? Suaranya gemetar, tak ada jawaban. Ia menelan ludah, berjalan mendekat perlahan.
Tapi begitu tangan kirinya menyentuh gagang pintu, air mulai menetes dari atas. Ia menatap ke langit-langit, dan di sana dari sela papan, air menetes bersama sehelai rambut panjang yang meluncur jatuh ke wajahnya. Beni menjerit dan mundur, tapi sebelum sempat berlari, sesuatu menarik kakinya. Ia terjatuh, dan dari lantai yang kini berubah lembab, muncul dua tangan pucat menariknya ke bawah. Dalam sekejap, ia menghilang ke dalam air yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Keesokan paginya, warga menemukan rumah Pak Samin dan Beni dalam keadaan aneh. Lantai mereka basah kuyup seperti kebanjiran, padahal tak ada genangan di luar. Di tengah ruang, hanya ada bau busuk dan sisa lumpur seperti bekas dasar sungai. Dan dari arah sumur tua di tepi sungai, terdengar lagi suara tangisan pelan. Kali ini diiringi tawa lirih yang menyeramkan. Suara itu seperti menyatu dengan angin, berbisik pada setiap warga yang lewat. Masih ada yang belum kubalas. Sejak kematian Pak Samin dan Beni, suasana desa berubah drastis. Tak ada lagi suara anak bermain di sore hari, tak ada orang lewat di jalan menuju sungai. Bahkan burung-burung tak mau hinggap di pepohonan sekitar sana. Warga mulai berbisik bahwa arwah Novi belum tenang, karena pelakunya belum semuanya mendapat balasan, dan mereka benar, masih ada satu orang yang tersisa namanya Joyo. Ia satu-satunya yang masih hidup dari kelompok pria keji yang malam itu menyeret Novi ke tepi sungai. Wajahnya kini pucat, matanya cekung, dan setiap malam ia tak bisa tidur. Ia terus dihantui mimpi yang sama. Novi berdiri di tepi sumur, tubuhnya basah kuyup, rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Dalam mimpi itu Novi menatapnya tanpa bicara, hanya mengangkat tangan dan menunjuk ke arahnya. Joyo selalu terbangun dengan keringat dingin. Ia mencoba berdoa tapi lidahnya keluh. Ia pergi ke dukun tapi begitu kemenyan dibakar, nyala apinya langsung padam seolah dicekik angin. Tubuhnya semakin lemah, pikirannya kacau hingga suatu malam ketika hujan turun deras dan petir menyambar-nyambar langit, Joyo tak tahan lagi. Ia berlari dalam gelap, melewati jalan licin dan becek, menuju satu-satunya tempat yang terlintas di kepalanya, rumah Bu Sarmi. Ketika ia sampai di sana, pintu rumah sudah setengah terbuka. Dari dalam, cahaya redup lampu minyak menyala lembut. Bu Sarmi duduk di kursi bambu, tubuhnya tampak ringkih, wajahnya pucat karena sakit yang tak kunjung sembuh. Ia menoleh perlahan saat mendengar suara langkah tergesa di depan rumah. Bu Sarmi, suara Joyo serak, napasnya memburu. Ampuni saya, Bu. Saya mau ngaku semuanya. Bu Sarmi berdiri pelan, tatapannya kosong tapi tajam. Siapa kau? Saya, Joyo, Bu. Temannya Rama dan Darto. Jawabnya terbata, lalu lututnya gemetar. Ia jatuh berlutut di depan perempuan tua itu. Saya mohon, Bu, ampunilah saya. Saya nggak bisa tidur, saya terus didatangi Novi. Nama itu membuat udara di dalam rumah terasa semakin berat. Kain korden bergoyang pelan meski tak ada angin. Bu Sarmi memejamkan mata. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Apa yang kalian lakukan sama anakku? Suaranya pelan tapi penuh tekanan. Joyo menggigil, bibirnya bergetar, dan dari mulutnya keluarlah pengakuan yang selama ini ia pendam. Malam itu, kami cuma mau nakut-nakutin dia, Bu. Tapi Rama mabuk, dia yang pertama kali narik Novi ke semak. Novi teriak minta tolong, tapi kami semua malah. Suaranya terhenti oleh Ishak. Setelah itu, setelah dia nggak bergerak lagi, kami panik. Kami pikir dia mati. Rama bilang buang aja tubuhnya biar nggak ketahuan. Dan kami lempar dia ke sumur dekat sungai itu. Bu Sarmi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar hebat. Ya Allah, Novi anakku. Tangisnya pecah, menggema di seluruh ruangan. Joyo menunduk dalam, mencium lantai sambil terus meminta ampun. Tapi tiba-tiba, dari arah kamar Novi, terdengar suara berderit. Seperti ada seseorang berjalan di dalam sana, Bu. Bu dengar itu? Tanya Joyo dengan suara bergetar. Bu Sarmi tak menjawab. Ia perlahan menoleh ke arah pintu kamar. Dari celah pintu, cahaya samar keluar, berwarna kebiruan seperti sinar bulan yang terpantul di air. Lalu terdengar suara lembut tapi jelas, "Mak." Keduanya menoleh bersamaan. Dari balik pintu kamar, muncul sosok perempuan berambut panjang. Pakaiannya basah kuyup, air menetes dari ujung rambutnya ke lantai. Wajahnya pucat tapi utuh, dan matanya menatap lurus ke arah Joyo. Joyo menjerit histeris, "Ampun Novi, ampun." Ia mundur sampai menabrak dinding, tapi sosok itu terus mendekat perlahan. "Kau buang aku ke dalam gelap."
Suaranya bergema, serak tapi jelas. "Sekarang rasakan gelap itu, Joyo." Dalam sekejap lampu minyak padam, rumah itu gelap gulita. Dari luar, warga mendengar jeritan panjang disertai suara benda berat terjatuh. Saat mereka berlari mendekat, pintu rumah sudah terbuka, dan Joyo ditemukan tergeletak di lantai dengan mata melotot lebar, tangannya mencengkeram dada, dan di sekeliling tubuhnya terbentuk genangan air hitam. Bu Sarmi terduduk di lantai, wajahnya penuh air mata, tapi anehnya ia tampak lebih tenang. "Sudah selesai, Nah," bisiknya pelan. "Kau sudah tenang, kan?" Beberapa warga membantu Bu Sarmi berdiri. Ia lalu berkata lirih, "Gali sumur itu, aku ingin anakku pulang." Keesokan paginya, warga beramai-ramai menuju tepi sungai. Dengan alat seadanya, mereka menebas rumput liar yang menutupi sumur tua itu. Bau busuk menyengat begitu lapisan pertama dibuka. Tapi mereka terus menggali, lumpur dan air hitam disingkirkan dengan hati-hati, hingga akhirnya seseorang berteriak, "Ada sesuatu di bawah." Mereka berhenti, menatap dengan mata lebar. Dari dasar sumur, muncul kain putih yang terendam air, lalu perlahan tubuh itu terangkat. Seorang perempuan muda dengan rambut panjang terurai, wajahnya tenang seolah sedang tidur. Meski berminggu-minggu terendam, kulitnya tetap utuh, tak membusuk sedikit pun. Bu Sarmi menjerit histeris dan langsung memeluk tubuh itu. "Novi, anakku, pulanglah, Nak." Warga yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa beristighfar, sebagian menangis. Udara mendadak terasa hening, dan dari arah sungai terdengar hembusan angin lembut. Di antara air mata dan doa, Bu Sarmi melihat sesuatu yang tak dilihat orang lain. Di sisi sumur, sosok Novi berdiri, tersenyum padanya. Matanya yang dulu gelap kini jernih, wajahnya bersih tanpa luka. Ia menatap ibunya dengan damai. Lalu pelan-pelan, ia menunduk memberi hormat dan berbisik, "Terima kasih, Mak, Novi udah tenang." Sosok itu perlahan memudar bersama kabut pagi, meninggalkan wangi melati yang lembut. Bu Sarmi tersenyum dalam tangis, memeluk tubuh anaknya yang kini akan dimakamkan dengan layak. Sejak hari itu, suara tangisan dari arah sumur tak pernah terdengar lagi. Sungai yang dulu berbau busuk kini jernih kembali. Namun setiap malam Jumat Kliwon, jika angin berhembus pelan dari arah sungai, warga kadang masih mendengar bisikan lembut memanggil "Mak." Hanya satu kata, tapi cukup untuk membuat semua yang mendengarnya tahu bahwa cinta seorang ibu dan anak tak akan pernah terputus. Bahkan oleh kematian, angin dari arah sungai berhembus pelan malam itu, membawa aroma tanah basah dan wangi melati yang samar. Sejak suara panggilan lembut "Mak" terdengar terakhir kali, desa seperti menemukan kembali ketenangannya. Namun, bayangan tragedi yang telah terjadi masih menggantung di benak semua orang. Tidak ada yang benar-benar bisa melupakan. Warga percaya, malam ketika tubuh Novi diangkat dari sumur tua itu menjadi batas antara dua dunia, dunia manusia dan dunia arwah. Setelah malam itu, satu persatu pelaku yang terlibat telah menerima balasannya dengan cara yang tak pernah disangka. Rama tenggelam di sungai dengan mata terbuka menatap kosong langit hitam. Darto jatuh dari atap rumahnya tanpa sebab jelas. Samin dan Beni ditemukan meninggal dengan tubuh membiru di dekat sumur. Dan terakhir Joyo tergeletak di rumah Bu Sarmi, basah kuyup dalam genangan air. Semua itu terjadi begitu cepat, seolah tangan tak terlihat menuntut keadilan yang tak tersentuh hukum manusia. Kini hanya sunyi yang tersisa. Warga mulai menenangkan diri, mencoba melupakan serangkaian kejadian mengerikan yang hampir membuat mereka meninggalkan desa. Tapi di tengah ketenangan yang baru tumbuh itu, sumur tua tempat tubuh Novi ditemukan tetap menjadi sumber ketakutan. Tak ada yang berani mendekatinya. Bahkan di siang bolong, setiap kali seseorang mencoba menutup sumur itu dengan batu atau tanah, angin tiba-tiba berputar kencang dan terdengar suara seperti isak tangis dari dalam lubang gelapnya. "Biarin aja terbuka," kata salah satu warga tua, Pak Marno, suatu hari. "Itu bukan sekadar sumur. Itu tempat perjanjian antara dunia mereka dan dunia kita." Bu Sarmi hanya mendengarkan tanpa banyak bicara. Sejak pemakaman Novi, tubuhnya semakin kurus. Setiap malam, ia duduk di depan rumah, menyalakan sebatang lilin di atas piring kecil, lalu menatap api yang bergoyang lembut. Kadang ia berbicara pelan, seperti berbincang dengan seseorang yang tak terlihat. "Novi, tidur yang nyenyak, Nak. Ibu di sini. Ibu nggak akan biarkan siapapun ganggu kamu lagi." Warga yang lewat malam-malam sering melihat Bu Sarmi melakukan hal itu. Beberapa menganggapnya sudah kehilangan akal karena duka yang terlalu dalam. Tapi sebagian lainnya percaya bahwa Novi memang masih datang menemui ibunya karena setiap kali Bu Sarmi berdoa,
Angin berhembus pelan dari arah sungai, membawa bau melati yang menenangkan. Sama seperti ketika arwah Novi muncul terakhir kali, malam-malam berikutnya terasa lebih damai. Tak ada lagi jeritan dari sumur, tak ada lagi mimpi buruk menghantui warga. Tapi di rumah Bu Sarmi, api lilin tak pernah padam. Ia selalu memastikan cahaya kecil itu menyala hingga menjelang subuh, seolah tak ingin anaknya berjalan dalam kegelapan. Suatu malam Jumat Kliwon, tepat 30 hari setelah penggalian tubuh Novi, hujan turun pelan, rintik-rintik air menetes dari atap rumah, membentuk irama lembut yang menemani doa Bu Sarmi. Di hadapannya lilin kecil kembali menyala, cahayanya bergetar tertiup angin. Ia membaca surah Yasin dengan suara gemetar, lalu berhenti di tengah bacaan saat merasakan udara di sekelilingnya menjadi dingin dan lembab. "Mak," suara itu lagi, lembut, hangat tapi jelas. Bu Sarmi menatap ke arah pintu dan di sana berdiri sosok yang sangat dirindukannya. Novi kali ini, ia tidak basah atau berlumur lumpur. Ia mengenakan kain putih bersih, rambutnya tersisir rapi, wajahnya bersinar tenang, "Mak," katanya lagi. Dengan senyum yang begitu damai, Novi cuma mau pamit. Air mata Bu Sarmi langsung jatuh. Ia menatap anaknya tanpa bisa berkata apa-apa. "Nak, jangan pergi dulu, ibu masih ingin melihat kamu." Novi mendekat, lututnya hampir tak menyentuh tanah. "Novi udah tenang, Mak, mereka semua udah dapet yang sepantasnya. Novi nggak sakit lagi. Novi udah dimaafin sama Allah." Bu Sarmi terisak, tangannya terulur, tapi tubuh Novi perlahan memudar di antara cahaya lilin. Sebelum lenyap sepenuhnya, Novi berbisik lembut, "Makasih, Mak. Doa ibu udah bikin Novi pulang." Begitu sosok itu menghilang, angin berhembus dari arah sungai membawa aroma melati yang sangat kuat, memenuhi seluruh ruangan. Lilin di depan Bu Sarmi bergoyang, nyalanya menari-nari, lalu padam perlahan. Hening Bu Sarmi terpejam. Dan untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, ia tersenyum dalam tangisnya. "Selamat jalan, Nak, istirahatlah dengan tenang." Keesokan paginya, warga menemukan Bu Sarmi tertidur di kursinya, tubuhnya bersandar lembut. Tangan kirinya masih memegang tasbih, sementara di pangkuannya terdapat bunga melati segar yang belum layu. Tidak ada tanda penderitaan di wajahnya, hanya ketenangan, seolah ia sedang menyusul seseorang yang sangat ia cintai. Kabar tentang kepergian Bu Sarmi menyebar cepat. Warga menguburkannya di samping makam Novi, tepat di bawah pohon Kamboja yang dulu sering mereka duduki bersama saat tanah terakhir ditaburkan. Hujan turun ringan dari langit yang mendung, seolah alam pun ikut berduka. Sejak hari itu, sumur tua di tepi sungai tak lagi mengeluarkan suara, airnya menjadi jernih, dan hewan-hewan kembali mendekat. Beberapa anak muda mulai berani melintas di jalur itu tanpa rasa takut. Namun, setiap malam Jumat Kliwon, selalu ada satu lilin menyala di depan rumah Bu Sarmi. Meski tak ada lagi yang menyalakannya, warga yang lewat mengatakan, mereka sering mencium aroma melati di sekitar rumah itu, dan sesekali mendengar suara dua perempuan berbicara lembut dari dalam. "Malam, Mak. Malam, Nak." Tak ada yang berani memastikan kebenarannya, tapi semua sepakat bahwa keadilan telah ditegakkan, bukan oleh tangan manusia, melainkan oleh keadilan dari alam lain, yang datang membawa amarah, cinta, dan akhirnya keikhlasan. Kini desa itu hidup damai. Tapi kisah Novi dan ibunya tetap diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai pengingat bahwa dosa terhadap orang yang tak bersalah tidak akan pernah benar-benar terkubur. Alam punya caranya sendiri untuk menyeimbangkan segalanya, dan di setiap hembusan angin yang membawa wangi melati, warga percaya arwah Novi dan Bu Sarmi telah beristirahat bersama. Dalam damai yang abadi, aroma melati itu masih sesekali tercium dari arah sungai setiap kali malam turun. Walau tahun telah berganti, bayangan masa lalu tak sepenuhnya menghilang dari desa kecil itu. Setelah kepergian Bu Sarmi dan Novi, kehidupan di sana memang kembali seperti semula. Sawah-sawah kembali hijau, anak-anak bermain di pematang, dan burung-burung pagi berkicau riang. Namun, ada satu tempat yang tak tersentuh waktu. Sumur tua di tepi sungai, tempat tragedi itu bermula dan berakhir. Warga menyebutnya Sumur Novi. Sebagian lain menyebutnya Sumur Arwah. Apapun namanya, satu hal yang pasti, tak ada seorang pun berani mendekatinya. Ranting dan dedaunan yang jatuh ke sana dibiarkan menumpuk, rumput liar tumbuh di sekitarnya, dan batu-batu lumut menjadi saksi bisu betapa tempat itu telah menelan banyak rahasia. Rumah peninggalan Bu Sarmi kini kosong. Pintu dan jendelanya telah rapuh dimakan usia,
Atapnya sebagian runtuh, namun anehnya tidak pernah ada debu tebal di dalamnya. Warga yang lewat sering berkata rumah itu selalu terasa bersih, seolah ada seseorang yang masih merawatnya. Di teras depan, piring kecil tempat lilin dulu dinyalakan masih ada. Meski kini hanya diisi bunga melati segar yang entah dari mana asalnya, desa telah banyak berubah. Jalan tanah kini sudah diaspal, dan konveksi tempat Novi dulu bekerja telah menjadi gudang besar. Warga baru berdatangan dari luar. Tak semua tahu cerita lama yang menghantui tempat ini. Mereka yang baru tinggal di pinggir desa sering bertanya, mengapa warga lama melarang berjalan di dekat sungai setelah maghrib? Cuma mitos, kata beberapa anak muda yang tak percaya sambil tertawa kecil. Tapi tawa itu biasanya berhenti setelah malam pertama mereka mendengar suara tangisan dari arah air. Suara itu lembut, serak, dan terdengar seperti seorang perempuan muda yang memanggil pelan, "Ma." Beberapa kali, warga baru yang melintas mengaku melihat sosok putih berdiri di tepi sungai. Rambutnya panjang basah menutupi wajahnya. Kadang ia hanya diam menatap ke arah rumah tua yang kini gelap gulita. Kadang berjalan perlahan mendekati sumur dan menghilang di dalam kabut. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya yang mereka lihat, tapi orang-orang lama tahu. Arwah Novi masih di sana, menjaga sesuatu yang tak kasat mata. Dia tidak jahat, kata Pak Marno yang kini sudah menua dan menjadi semacam penjaga tak resmi wilayah itu. Dia cuma gak mau orang lain ngalamin hal yang sama. Makanya dia jaga sumur itu. Konon pada malam Jumat Kliwon, beberapa warga yang berani keluar rumah bisa mendengar dua suara, sekaligus dari arah rumah Bu Sarmi. Satu suara perempuan dewasa berdoa lembut, satu lagi suara anak gadis yang menjawab dengan lirih, seperti percakapan lama antara ibu dan anak yang tak pernah benar-benar berakhir. Beberapa orang luar yang penasaran datang untuk melihat sumur itu, berharap menemukan sesuatu yang mistis untuk diabadikan. Ada yang datang membawa kamera, ada yang sekadar ingin membuktikan bahwa cerita itu hanya takhayul, tapi tak satu pun dari mereka yang berani mendekat terlalu dekat. Mereka semua mengaku merasakan hawa dingin luar biasa begitu menginjak tanah di sekitar sumur. Beberapa bahkan mendengar bisikan pelan di telinga mereka, seperti ada yang memperingatkan, "Jangan dekat-dekat, ini tempatnya Novi." Suatu malam seorang pemuda bernama Arif, warga baru yang tinggal di rumah seberang sawah, nekat menantang larangan itu. Ia berjalan menuju sumur dengan senter di tangan, ditemani dua temannya. Ini cuma cerita orang tua biar kita takut," katanya dengan nada menggoda. Tapi begitu langkahnya mendekati bibir sumur, angin tiba-tiba berhenti, semua suara malam menghilang. Bahkan jangkrik pun diam. Air sumur yang hitam memantulkan cahaya senter mereka dengan aneh, seperti permukaan kaca yang menolak disentuh. Lalu, perlahan, muncul gelembung-gelembung kecil dari dasar air, diikuti oleh aroma melati yang semakin kuat. Arif mundur setapak, tapi sebelum sempat bicara, dari dalam sumur muncul suara perempuan berbisik lirih namun jelas, "Jangan ganggu." Senter mereka padam bersamaan, teriakan menggema di udara malam. Ketika warga datang, ketiga pemuda itu ditemukan pingsan di tepi sumur. Tubuh mereka basah kuyup. Meski tidak hujan malam itu, sejak kejadian itu, tidak ada lagi yang berani menantang larangan. Waktu berlalu, namun cerita tentang Novi dan Bu Sarmi tetap hidup. Para orang tua menceritakan kisahnya pada anak-anak menjelang tidur, bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan agar tidak berlaku kejam terhadap siapapun. "Kalau kamu menyakiti orang yang tak bersalah," kata mereka, "ingatlah bahwa bumi dan air punya mata. Mereka akan menagih balasan, cepat atau lambat." Sekarang, jika seseorang lewat di jalan dekat sungai itu, terutama saat malam Jumat Kliwon, mereka bisa melihat seberkas cahaya kecil di depan rumah tua Bu Sarmi. Cahaya itu seperti lilin yang menyala, bergoyang lembut diterpa angin. Kadang terdengar suara perempuan melantunkan doa, lalu hening, dan di kejauhan di tepi sungai, tampak sosok putih berdiri diam. Rambutnya tertiup angin, menatap rumah itu dari jauh, seolah masih menjaga ibunya, atau mungkin menjaga agar tak ada lagi dosa yang lahir di tanah itu. Bagi sebagian orang, kisah Novi hanyalah legenda, tapi bagi warga lama, itu adalah bagian dari sejarah yang tak bisa dihapus. Mereka percaya bahwa arwah Novi dan Bu Sarmi kini menjadi penjaga desa, memastikan keadilan tetap hidup meski manusia sering lupa maknanya. Di bawah sinar bulan, sumur tua itu berdiri sunyi, ditutupi kabut dan rerumputan liar. Dari dalamnya, kadang terdengar suara air menetes, atau bisikan samar yang terbawa angin.
Tapi siapapun yang berhenti dan mendengarkan lebih lama akan tahu. Itu bukan sekadar bunyi air. Itu adalah napas masa lalu yang masih berdenyut, menjaga rahasia antara cinta seorang ibu dan dendam seorang anak yang tak pernah benar-benar padam. Dan hingga kini setiap kali malam gelap datang tanpa bintang, warga yang lewat masih menunduk dan berbisik pelan. Sumur angker itu masih ada.